Ya, bungkus saja. Oke, bungkus. Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang kepala dinas dan 2 pegawai negeri sipil Pemda Aceh Tenggara ditangkap saat pesta narkoba di Kota Medan. Padahal pelaku ke Medan untuk menjenguk istri Bupati Aceh Tenggara yang sedang sakit. Saya Nikita Ferlida. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Lima orang tewas akibat bus pariwisata terlibat tabrakan beruntun dengan 2 mobil dan 4 motor di jalur wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Tabrakan diduga disebabkan bus pariwisata mengalami remblong. Kecelakaan maut bus pariwisata pengangkut rombongan reuni pelajar dari SMK Nati Praja Jepara ini terjadi di Desa Kahuripan, Wonosobo, terekam video amatir. Warga berupaya menolong para korban di lokasi kejadian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Diduga kecelakaan maut ini terjadi karena bus mengalami remblong sepanjang 2 km di jalur wisata Dieng. Bus kemudian menabrak 4 sepeda motor dan 2 mobil. Bus baru berhenti setelah menabrak minibus berisi 11 penumpang dan menabrak pohon. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung mengamankan TKP. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 20 lainnya mengalami luka-luka dibawa ke sejumlah rumah sakit. Kendaraan bus yang mengangkut rombongan reuni kemudian mengalami remblong, kemudian menabrak 1 sepeda motor, 1 mobil jazz, kemudian 3 sepeda motor dan akhirnya berhenti di tepatnya di Garung, itu kurang lebih 2 kilo terseret dan dalam kondisi remblong. Itu terakhir menabrak mikrobus, ya. Dalam mikrobus itu ada 11 penumpang, kemudian di bisnya sendiri itu ada 30-31 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan berlangsung hingga dini hari. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dari penanganan kasus ini, korban meninggal dunia bertambah 1 orang, sementara korban luka-luka masih dirawat di 4 rumah sakit berbeda. Korban yang meninggal jumlahnya 5 totalnya, dengan yang laporan dari kemarin sore jumlahnya 4, tetapi tadi malam terjadi tambah 1 hingga di sini. Kemudian yang masuk dalam merawat inap di sini 15. Kondisinya ada juga yang kami rujuk karena penanganan sini cukup terbatas. Bus pariwisata berisi rombongan 31 orang ini mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang ke Jepara usai mengikuti kegiatan reuni. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mabuk, mobil berpenumpang 5 orang menabrak pohon. 1 orang penumpang tewas. Di dalam mobil, polisi menemukan obat-obatan yang diduga baru dikonsumsi. Evakuasi korban terjepit badan mobil berlangsung dramatis. Evakuasi korban kecelakaan yang terjepit badan mobil ini berlangsung dramatis melibatkan tim SAR. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Parangtritis atau tepatnya di tikungan Patalan, Bantul. Saksi mata menyebut dengan kecepatan tinggi mobil dari arah Parangtritis menuju Yogyakarta melaju tak terkendali di tikungan jalan. Akibatnya mobil menabrak pohon dan terguling hingga masuk ke selokan. 1 orang tewas di lokasi kejadian sementara 4 lainnya mengalami luka berat. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari dalam mobil ditemukan sejumlah obat-obatan.
Diduga pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk. Evakuasi korban berlangsung cukup lama dan sempat jadi tontonan warga karena petugas harus memotong beberapa bagian mobil yang ringsek. Melaksanakan ekstrikasi mulai dari pemotongan sampai menggunakan rescue cutter dan kemudian spreader untuk kemudian alhamdulillah korban bisa dikeluarkan. Masih yang beredar itu mabuk pertama, bawa minuman sama obat. Berapa orang itu, Pak? Kurang lebih 5 orang, kurang lebihnya. Kabarnya dari selatan kenceng, Mas, itu? Kalau untuk kencengnya saya kurang tahu. Karena tidak ada bekas dan sebagainya kan, pengereman dan sebagainya. Itu. Cuma dari sini nabrak itu? Iya. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis, sementara mobil yang rusak parah dibawa ke Mapores Bantul. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dan berencana memeriksa keempat korban setelah kondisinya stabil. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Orang tua korban histeris mendapati anaknya yang baru lulus kuliah tewas secara tragis. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang pemuda di rumahnya di Jalan Palem Raya, Bekasi, Jawa Barat. Pria 25 tahun ini ditemukan orang tuanya tewas tergantung kain jarik di lantai 2 rumah. Keluarga terpukul melihat korban yang baru lulus kuliah tewas secara tragis. Namun diakui beberapa hari terakhir korban terlihat pendiam. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kematian korban. Seperti ada jeratan lebam, ya luka lebam seperti kayak kena tambang gitu ya. Dan menurut cerita dari orang tuanya, terutama ibu, memang 3 hari yang lalu dia bengong-bengong ya, seperti orang halusinasi, ada bisikan-bisikan, sehingga mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita muda yang ditemukan tewas terbungkus sprei di perkebunan milik pejabat Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara ternyata korban penyekapan dan pemerkosaan. Korban yang sedang mencari pekerjaan dijebak pelaku yang dikenalnya di media sosial. 3 pelaku, 1 diantaranya wanita, ditangkap karena kehabisan bensin saat kabur dengan sepeda motor. Pembunuhan seorang wanita muda terbungkus sprei dalam gubuk di perkebunan milik pejabat di Desa Abose, Sennihuta, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara terungkap. Korban Maya Sari, warga Deli Serdang, ternyata dibunuh 3 orang pelaku pekerja kebun, 1 diantaranya wanita. 3 pelaku menjalani rekonstruksi pembunuhan. Terungkap korban tewas setelah diperkosa, disekap 3 hari dan dianiaya. Pemerkosaan dilakukan pelaku Demora, dilihat pelaku lainnya. Awalnya korban Maya Sari datang ke perkebunan setelah berkenalan dengan Demora di media sosial. Maya yang berniat mencari pekerjaan dijanjikan gaji besar, padahal Demora hanyalah pekerja. Merasa tertipu, Maya minta diantar pulang namun justru disekap dan diperkosa oleh Demora, sementara 2 pelaku lain ikut menganiaya hingga tewas. Ya, karena Medan tetap dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor tersebut. Dan sesampainya di Amplas, Simpang Amplas Medan, mereka kehabisan bensin. Ya, mereka kehabisan bensin. Kemudian mereka menunggu di situ untuk niat menjual salah satu handphone mereka untuk bisa mengisi bensin. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup, sementara barang bukti yang diamankan senjata tajam, sepeda motor, serta kain sprei. Dari Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Berpura-pura membeli mukena, seorang pria mencuri handphone milik penjaga toko busana Muslim. Pelaku mengambil handphone di meja kasir saat meminta korban mengambil mukena. Pencurian terekam CCTV. Setelah memilih mukena, pria ini meminta penjaga toko untuk mengambil mukena lain di sebuah toko busana Muslim di kota Jombang.
Saat penjaga toko meninggalkan meja kasir, pria ini mencuri handphone. Pelaku lalu membatalkan membeli mukena. Terlihat terburu-buru pelaku meninggalkan toko naik becak motor, namun menunggu agak menjauh dari toko. Menurut penjaga toko, saat beraksi pelaku pura-pura hendak membeli mukena untuk cucunya. Itu kayak niku-niku gitu. Terus ya udah Mbak, bungkus. Langsung saya ke kasir. Terus bapaknya bilang, Mbak, mau satu lagi tapi harga yang di bawah 200 gitu. Terus saya carikan kan, bapaknya masih di area kasir sini. Korban belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi dan menunggu pencuri mengembalikan handphonenya. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Memposting kalimat yang menghina warga di media sosial Facebook, seorang remaja diamuk massa. Polisi lepas tembakan saat mengevakuasi remaja ini. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.